Pernah nggak sih Anda lagi nyari sesuatu di internet, ngetik kata kunci, hasilnya malah nggak nyambung sama sekali. Ternyata itu bukan cuma nasib sial loh, ada alasan teknis di baliknya. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah riset yang keren banget yang mencoba bikin sistem pencarian bahasa Indonesia jadi jauh lebih pintar. Yuk kita lihat ada apa aja di balik layar teknologi ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari akar masalahnya. Kenapa pencarian kata kunci itu sering bikin frustrasi? Terus, kita intip solusi canggih yang ditawarkan. Setelah itu, kita lihat hasil awalnya yang kelihatan menjanjikan banget. Sebelum kita masuk ke bagian paling seru, analisis kritis yang ngebongkar ceritanya lebih dalam. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya. Oke, bagian pertama. Masalah pencarian kata kunci. Kita semua pasti pernah merasakannya. Momen ketika kita merasa mesin pencari itu sama sekali nggak ngerti apa yang kita mau. Anda tahu kan momen itu? Ketika Anda butuh informasi spesifik tapi hasil yang muncul, aduh, jauh banget dari harapan. Nah, ini bukan kebetulan, ini adalah masalah fundamental dalam pemrosesan bahasa yang punya dua biang keladi utama. Yang pertama namanya sinonimi. Gampangnya, banyak kata tapi artinya sama. Coba bayangin, Anda cari artikel tentang mobil. Ternyata, artikel paling bagus dan paling lengkap justru pakai kata kendaraan. Kalau mesin pencarinya bodoh, yang cuma nyocokin kata persis, ya sudah, artikel emas itu bakal kelewat begitu saja. Sayang banget kan? Nah, yang bikin makin rumit itu kebalikannya. Polisemi. Satu kata, tapi maknanya bisa kemana-mana. Contoh paling klasik di bahasa Indonesia itu kata bisa. Kalau Anda lagi cari info soal bisa ular, Anda pasti nggak mau kan halaman pertama pencarian isinya artikel motivasi bagaimana Anda bisa sukses? Nah, inilah yang sering bikin hasil pencarian kita penuh sampah yang nggak relevan. Terus gimana dong cara ngatasin dua masalah tadi? Penelitian yang kita bedah ini mengajukan satu jagoan, namanya Latent Semantic Indexing, atau biar keren kita sebut LSI. Kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya konsepnya lumayan simpel. Gampangnya gini deh, mesin pencari biasa itu kerjanya kayak robot kaku yang cuma bisa mencocokkan kata. Kalau LSI, dia berusaha jadi asisten pintar yang paham konteks. Dia nggak cuma dengar kata mobil, tapi dia ngerti kalau kita lagi ngomongin konsep tentang alat transportasi. Jadi dia juga bakal kasih kita dokumen yang isinya kata kendaraan, otomotif, atau bahkan sedan tanpa perlu kita ketik. Keren kan? Teorinya sih mantep, tapi pertanyaannya, apakah ini beneran berhasil pas diuji coba? Nah, para peneliti ini ngetes sistem mereka, dan mereka dapat satu angka yang sekilas kelihatannya luar biasa banget. Tapi sebelum saya kasih lihat angkanya, ada satu istilah penting yang harus kita pahami dulu. Recall. Anggap saja recall ini kayak kemampuan jaring ikan. Skor recall yang tinggi artinya jaring kita berhasil menangkap semua ikan yang kita incar. Hampir nggak ada satupun yang lolos. Dan hasilnya, sistem LSA ini berhasil mencapai tingkat recall sebesar 96,67%. Wow! Artinya, sistem ini jago banget dalam menemukan hampir semua dokumen yang relevan. Nggak ada yang kelewat. Kalau dilihat sekilas, ini sih sukses besar. Tapi, apa ceritanya cuma sampai di sini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Angka tadi memang kelihatan sempurna, tapi analisis kritis justru dimulai dari sini. Karena ternyata punya recall yang tinggi itu baru setengah dari kemenangan. Ada sisi lain yang sama pentingnya. Dan ini dia pasangannya, presisi atau presisi. Kalau recall tadi soal kuantitas, menemukan sebanyak-banyaknya, maka presisi itu soal kualitas. Dari semua hasil yang ditangkap sama jaring kita, berapa persen yang beneran ikan incaran kita dan bukan cuma sampah atau ikan lain? Dan disinilah letak masalah besarnya. Lihat deh perbedaan yang drastis ini. Recall-nya memang hampir 100%, tapi presisinya cuma 55,48%. Artinya apa? Artinya, sistem ini memang berhasil menangkap semua dokumen yang relevan, tapi dia juga menyajikan banyak banget dokumen sampah yang nggak ada hubungannya. Ibaratnya kita dapat semua ikan target, tapi kita juga harus misahin ikan itu dari tumpukan botol plastik dan rumput laut. Perbedaan yang jomplang ini jelas bikin kita bertanya-tanya, kok bisa begini ya? Nah, untuk tahu jawabannya, kita harus jadi detektif dan mengintip dapur penelitian ini, alias metodologinya. Dan ternyata, dapurnya itu kecil banget. Masalah pertama yang paling kelihatan adalah jumlah data ujinya. Penelitian ini cuma diuji coba pada 40 dokumen. Betul, Anda nggak salah dengar, cuma 40. Ini tentu saja jadi kelemahan yang cukup serius.
Gimana kita bisa yakin sebuah sistem pencarian itu hebat untuk jutaan dokumen di internet kalau tesnya cuma seukuran koleksi buku di rak kecil? Hasil dari skala sekecil ini nggak bisa kita anggap berlaku umum. Nggak cuma itu, ada beberapa kritik tambahan yang juga penting. Laporan penelitiannya ditulis dengan bahasa yang matematis dan teknis banget, jadi susah dipahami orang awam. Dan yang paling krusial, penelitian ini nggak membandingkan performa LSI dengan metode-metode pencarian lain yang lebih modern, jadi kita nggak tahu seberapa hebat LSI ini sebenarnya di zaman sekarang. Oke, jadi setelah kita bongkar semua kelebihan dan kekurangannya, apa nih putusan akhirnya? Apakah penelitian ini bisa dibilang gagal? Atau justru berhasil? Well, kesimpulannya ternyata cukup seimbang. Di satu sisi, penelitian ini jelas berhasil membuktikan kalau LSI itu punya potensi besar untuk pencarian bahasa Indonesia. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi di sisi lain, karena keterbatasan data dan presisi yang rendah, ini lebih pas dilihat sebagai sebuah langkah awal yang menjanjikan, bukan sebagai solusi akhir. Dan kutipan dari ulasan kritisnya ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Penelitian ini lebih tepat diposisikan sebagai penelitian awal atau eksploratif daripada sebuah solusi komprehensif. Jadi ini adalah sebuah pembuka jalan, sebuah ide awal yang butuh banyak pengembangan lebih lanjut. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang dihadapi oleh semua pengembang mesin pencari sampai hari ini. Gimana cara menyeimbangkan recall dan presisi? Anda lebih suka mana? Mesin pencari yang ngasih Anda semua kemungkinan jawaban meskipun banyak yang nggak relevan, atau mesin pencari yang ngasih sedikit hasil tapi semuanya dijamin tepat sasaran? Pertarungan abadi antara dua kutub inilah yang terus mendorong inovasi di dunia teknologi pencarian.